Pemirsa Senusantara, ini adalah lapak-lapak yang ada di Pasar Watu Gede. Ini pemirsa, tempatnya yang untuk warga, untuk aktivitas di saat ada sesuatu hajatan di daerah sini. Dan kita akan langsung ke tempat yang kita tuju, yaitu Watu Gede. Pemirsa, mari kita akan langsung memasuki lokasi yang kita tuju, yang konon katanya bahwa ini adalah tempat di mana Watu Gede itu berada. Mari pemirsa Nusantara. Dan pemirsa, itu adalah yang di pojok, itu adalah lapak-lapak yang sudah lama tidak terpakai karena posisi di sini yaitu sudah lama karena adanya pandemi, pemirsa Nusantara. Dan nanti kita akan memanggil narasumber daripada di desa ini, di Pasar Watu Gede, bersama saya Gus Opip, bahwa ini adalah tadi awal kebun Pasar Watu Gede yang jelas sudah pada rusak dan ada beberapa yang sudah terbengkalai. Dan nanti sebentar lagi kita akan memanggil narasumber daripada orang sini, yaitu di daerah Kabupaten Bandungan. Monggo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, malam. Ya. Dengan siapa ini? Kowo. Dengan Pak Dekowo. Pak Dekowo. Di sini saya pengen tahu sejarah daripada kebun Watu Gede itu gimana, Pak Dekowo? Ya. Misalnya begini ya, Pasar Kebun Watu Gede itu dulu suatu perkampungan kecil Gitu ya? tapi karena perkembangan zaman, Iya. karena di sini daerah itu agak kosong ya, Iya. akhirnya pada pindah. Jadi daerah sini tinggal penghuninya cuma 3 Oh, rumah ada aja. 3 rumah? Iya, cuma Padahal 3 rumah dulunya aja. termasuk ada beberapa. Ada beberapa. Sekarang cuma tinggal 3 Ya, itu. cuma Dan tidak tambah lagi ya? Enggak tambah lagi. Oh gitu ya. Dengan perkembangan zaman, daerah ini yang daerahnya kecil, Ya. suatu perkampungan kecil, sama pemuda-pemuda warga, Ya. akhirnya dengan kesepakatan dibikinlah yang namanya Pasar Kebun Watu Gede. Oh, yang intinya ada sesuatu di sini, Ya. yaitu yang dinamakan Watu Gede tadi ya. Itu nanti ada apa itu, Pak Dekowo? Nah, kalau melihat dari tempatnya dan sejarahnya, dengan nilai-nilai sejarah, Iya. Pasar Kebun Watu Gede ini yang dibentuk oleh pemuda Daerah warga sini, Cetak sini, juga sini. waktu Cetak Sidoarjo ya, Iya. berserta warga menjadi Pasar Kebun Watu Gede yang sudah nasional. Ya. Tapi dikarenakan adanya pandemi COVID-19, Iya. hampir Semua setahun lapak-lapak lebih itu ya, setahun lebih itu lapak-lapak jadi rusak. jadi rusak karena tidak dipakai ya. Tidak terawat, akhirnya jadi kayak kembali ke semula. Oh, ini Pak Di, saya mau tanya. Hmm. Ini di sebelah kiri saya kan ada kayak musola, itu gimana? Mungkin pemirsa nih mau dilihatin sama Pak Di. Itu Pak Di itu saya lihat kok seperti musola itu, gimana itu? Ini memang, ini dulunya musola ya. Iya. Musola karena dulu ini kan suatu perkampungan kecil. Yang berpenghuni 3 rumah itu, tapi ada musola itu ya, Mas? Perkampungan kecil ada musolanya, tapi dikarenakan warganya itu yang punya rumah pada pindah. Iya. Karena cuma tinggal 3 rumah ya, dan musola ini sudah tidak terpakai lagi. Oh gitu. Karena Udah lama juga ya, Mas? Sudah lama sekali. Karena sudah tidak terpakai, tidak terawat, akhirnya rusak kayak gini. Oh, jadi dulunya itu sini cuma kayak
suatu hal yang nggak ada perkampungan, terus yang penghuni cuma 3 rumah tadi ya Pak D. Ya. Nah terus mau tanya Pak D, Ya. dari sejarah Pasar Watu Gede ini kan tadi ada Watu Gede, mungkin bisa dilihatkan Pak D, Watu Gedenya Ya. Pak D, monggo. Pemirsa, kita bersama Pak D Kowa akan memperlihatkan di mana letak Watu Gede itu, pemirsa Nusantara. Gimana Pak D? Tempatnya? Iya, jadi Tempatnya di mana Pak D? Oh, ini Pak D tempatnya ya? ini salah satu Ah. adanya misteri di Pasar Kebon Watu Gede ya. Iya. Tetapi yang sebenarnya Watu Gede itu misteri, yang benar-benar Watu Gedenya itu sampai sekarang belum ada yang tahu. Oh, sampai belum ada yang tahu Pak Joko. Cuman cerita. Ceritanya itu gimana itu Pak D? Sedikit mungkin boleh tahu. Kalau menurut cerita orang-orang tua warga sini ya, ini batu ini tuh terkadang hilang, terkadang timbul. Oh, pindah-pindah gitu ya, Pak D? Kadang di sini, kadang di mana? Ya. Itu cerita dari sesepuh yang dulu ada di sini. Dari orang-orang tua warga sini. Oh, gitu. Jadi Kalau semuanya batu gedenya itu diambil dari nama batu gede yang ada di sungai, Oh, di sebelah perkampungan kecil sini. iya. Tapi sini dulunya itu memang masih termasuk apa ya? Sudah tua sekali sini. Oh, gitu. Zaman dari Hindu. Jadi banyak Oh, zaman Hindu. misteri ya. Banyak misteri sejarahnya Di sini ya Pak. Ya. Oh ya. Ini salah satu dari Misteri yang ada di misteri Pasar Watu Gede Pasar sini. Kebon Watu Gede sini. Ya, terima kasih Pak Jeko Ya. atas informasinya. Ya. Dan saya terima kasih Ya. atas semua yang telah Pak diceritakan dan monggo Pak Di. Sama, ya. Ah. Sama. Ya, monggo Pak Jeko. Assalamualaikum pemirsa Nusantara. Nanti sebentar lagi kita akan panggil Mbah Goib, narasumber yang selalu ada di channel Petualang Bocah Goib. Mbah Goib tercinta. Assalamualaikum. Ya, Mbah Goib. Waalaikumsalam. Ini barusan saya kan bertemu salah satu tokoh Pak Jeko yang ada di Ya. Pasar Watu Gede. Dia sudah sedikit banyak menceritakan daerah sini dan saya ingin tahu dari mata Goib, Mbah Goib sendiri, masalah yang tadi diceritakan yaitu batu gede yang berbentuk kayak lumpeng itu sebenarnya gimana Pak sejarahnya? Monggo Pak. Nah, itu gimana Pak? Oh iya, pemirsa Nusantara, Mbah Goib sudah mendeteksi daripada batu gede yang tadi dikatakan dari Pak Dekowo selaku termasuk sesepuh di sini, dan Mbah Goib sedang sedikit ritual untuk mengetahui sejarah dan kebenaran daripada watu gede yang ternyata berbentuk kayak lumpeng. Ya, Mas. Gimana? Kalau menurut mata batin saya, mata goib saya, Iya. ini batu bentuknya memang kecil, batunya memang kecil. Iya. Kalau menurut prediksi saya, menurut dunia goib dari Iya. mata goib saya, Iya. memang ini batu kecil di sini. Iya. Tapi memang sesungguhnya memang betul yang disampaikan tadi oleh Pada Pak Dekowo tadi. Iya, itu kalau batunya yang besar itu memang berada di sungai. Di sungai. Ya, Hubungannya gimana itu? informasinya itu kalau menurut dunia misterinya atau mata goib saya, Iya. posisi batu besarnya itu yang sesungguhnya di kali, di sungai. Di sungai itu. Ya, nah setelah batu besar di sungai itu ternyata mungkin suatu keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. mungkin seperti menurunkan sesuatu kayak daru. Oh, Bisa bahasanya dikatakan daru. daru bahasanya. Iya. Nah, darunya itu jatuhnya di sini, Mas. Oh, Maka gitu. di sini ada batu kecil bentuk lumpang. Iya. Dulu-dulunya itu di sini memang ada penduduknya. Kenapa bisa dinamakan kebon Watu watu gede. gede? Pasar Nah, kebon watu gede, Pak. pasar kebon watu gede. Iya. Karena dulu-dulunya di sini memang kampung. Gitu. Ya, setelah kampung
maka penghuni kampung di sini sebagian pada pergi dari sini. Ya, jadi dikatakan Pak D, Ya. Kowo itu cuma tinggal 3. Nah, sekarang cuma tinggal 3 karena terlalu lama ditinggal oleh penduduk, akhirnya sekitar tanah-tanah sekitar itu banyak tumbuh rumput-rumput dan banyak dan pohon-pohon pohon-pohon bambu. seperti bambu. Nah, maka termasuk bisa diartikan adalah kayak suatu kebun. Oh gitu. Nah, kebun itu mengambil dari karena penduduk pada pergi, akhirnya banyak tumbuh rumput-rumput dan pohon bambu, Iya. akhirnya bisa dinamakan dalam arti kebun. Namanya kebun. Dan kenapa di sini batunya bentuk lumpang itu? Nah, itu filosofinya gimana? Nah, kalau menurut prediksi saya itu memang gitu, Mas. Di sana batu besarnya itu di sungai, dan setelah itu menggambarkan kayak ada sinar. Kayak ada sinar jatuh di daerah sekitar sini. Gitu. Nah, Gitu ya, Pak? jatuhnya itu sinar itu posisinya di sini, di batu bentuk lumpang ini. Nah, kenapa bisa dikatakan kayak daru atau suatu batu gede? Iya. Karena menurut cerita dari kisah atau sejarah misterinya dari sinar itu Iya. menggambarkan bahwa Allah itu telah memberikan petunjuk bahwa pasar kebun batu gede. Nah, itu agar mereka itu ada sinar di sini itu jatuh sinar yang jatuh di sini berbentuk di sini batu lumpang ini. Iya. Itu menggambarkan agar manusia-manusia penduduk di sekitar sini itu bisa makmur dan bisa mulya. Oh gitu. Jadi Iya, bahasa kalau lumpang itu misterinya. adalah suatu wadah Ya, yang diisi misal misal bisa diisi beras nanti ditutup apa ada filosofi menjadikan banyak sekali. suatu hasil bumi. Oh gitu. Untuk Hasil bumi itu apapun. mengingatkan pada warga sini. Iya. Oh begitu Kalau ya, Pak. bisa janganlah berpindah dari tanah Oh sekitar gitu. sini. Kalau kita bisa menggali atau mencangkul istilahnya ya, Ya. menjadikan tanah yang kering menjadi kebun ini bisa menjadikan sawah lagi atau kebun-kebun atau untuk Dan bisa buat ditanam-tanami. kemakmuran warga Nah, yang ada istilahnya di sini. Ya, Pak. kalau riwayatnya setahu saya itu dari mata kayu saya itu ada sinar dari batu gede itu jatuh ke daerah sini, maksudnya ke batu lumpang ini. Iya. Katanya Pak D, agar Pak D manusia Kowo tadi ya, penduduk Pak. ini biar menjadi mulia dan kepenak sebenarnya. Ya mulia lah ya, Pak. Iya. Nah, sebagai contoh gini, Mas, di sini penduduk pada pergi, Iya. tapi setiap berapa kali terus diadakan ada pasar tiban. Oh Nah, bahasanya. pasar kalau ada yang jualan-jualan, terus jualan makanannya juga zaman kuno. Iya. Terus belinya nggak pakai uang tapi pakai apa? Kayak pakai Greweng kalau bahasanya. cuilan gendeng itu Iya. ya. Nah, itu kan Julanan genting gitu ya, Pak. itu kan juga termasuk sebenarnya menggambarkan kalau orang-orang di sekitar sini yang punya tanah sekitar Iya. sini mau menggali atau mau memanfaatkan tanah ini, walaupun tidak digali atau tidak untuk menanam apapun, Iya. ternyata ada sebuah ide yang bisa menimbulkan banyak orang datang ke sini Oh, beli makanan yang lama-lama yang Oh, kuno-kuno. jadi yang disajikan di tempat pasar kebun batu gede adalah suatu makanan tradisional orang Jawa gitu ya, Pak. Iya, orang Jawa dulu-dulu itu, Pak. Macam-macam di sini Iya. berarti ada ya, Pak. Ada. Keistimewaan yang ada di sini ya, Pak. Iya. Mungkin ada sesuatu, semua Pak. hidangannya itu hidangan makanan-makanan khas orang Jawa zaman dulu. Apapun ada ya, Pak. Iya, apapun Oh, ada di sini. Jadi dinamakan pasar kebun Watu Gede. Karena pasar Watu Gede, pasar kebun Watu Watu Gede. Gede. Dari kebunnya itu karena asal mula dari penduduk sini, Ya. dan Watu Gedenya itu menggambarkan bahwa kalau kamu masih mau Iya. memperjuangkan tanah sekitar sini, Iya. akan mendapatkan kemuliaan Oh, dari sinar kemuliaan itu. dari Yang sinaran. namanya daru atau seperti sinar dari langit itu adalah kalau zaman orang dulu menggambarkan adalah daru. Jadi mungkin Sinar. nanti Pak untuk mengetahui apa yang tunggu daripada Watu Limpang ini nanti kita akan memanggil mediator atau gimana, Pak? Nah, Atau kita gimana? akan coba nanti Untuk mendeteksi mereka ya. energinya itu
kemampuan energinya itu tingkatnya berapa. Dari mediator nanti, Pak? Ya nanti teman saya ada 3 Oh, ya. atau 2 orang, Ya. saya suruh untuk merasakan getaran, Oh, boleh, Pak. getaran atau ada Kekuatan suatu energi apa yang ada negatif di atau daripada positif. Nanti setelah itu bisa dirasakan yang namanya batu lumpang ini, walaupun kecil ada energinya sangat kuat. Itu seberapa daripada nanti saya yang ngetes, kan Ya. kita gak enak. ya. Nah, Nggak apa-apa, nanti Pak. ada teman saya Oh, 2 mungkin atau bisa 3. dipanggil, Pak. Monggo, Ya, Pak. mari sini. Monggo, Mas. Pemirsa, ini Mbah Goib bersama rekan 3 orang untuk merasakan kekuatan daripada batu lumpeng ini, ya, Pak? Ya, batu lumpang ini kan dulunya ada dari sinar pada waktu malam hari, ada sinar seperti kayak daru jatuhnya ke sini. Ternyata jatuh di batu lumpang ini. Oh ya, Nah, mungkin Bapak nanti bisa di energinya, kekuatan energinya itu berapa, kekuatannya atau gelombangnya itu berapa besarnya. Ya. Kita bertiga ini nanti saya suruh Biar tangan dan tempel. nanti kita tinggal dulu sebentar nanti untuk merasakan Iya. seperti apa gitu ya, Pak? Iya. Oh, boleh, Mbah. Monggo, Mbah. Aman, Monggo, Mas. Pemirsa, ini adalah daripada teman-teman Mbah Goib nah, nanti dirasakan yang akan merasakan dan getarannya itu nanti berapa kekuatannya. Gus Opik sama Mbah Goib akan meninggalkan mereka bertiga untuk merasakan Energinya itu. energi yang ada daripada batu lumpeng. Coba kita untuk itu ini anak-anak lagi mendeteksi getaran-getaran dari energinya berapa besar dan kekuatannya itu berapa hebatnya dari sinar yang ada dalam batu itu. Pada waktu itu daru, bisa katakan sinar daru yang jatuh di kebun batu gede ini. Walaupun batunya kecil tapi mungkin kekuatannya juga besar gitu ya. Ini juga lagi ada perlawanan menggunakan tenaga dalam atau menggunakan energi untuk tenaga dalam agar bisa antara getaran-getaran energi yang di situ. Ya. Apa yang terjadi? Mbah, monggo, Mbah. Ya. Mungkin Jangan dipaksakan kalau sahabat petualang Bocah Goib semua senusantara, ini kru teman-teman kita pada waktu menguji atau mencari tahu betapa kuatnya energi dari batu lumpang ini, dia sampai ketiga orang ini sampai kerasukan dan ternyata tidak bisa menyentuh dengan kekuatan tenaga dalamnya, ternyata tidak bisa menyentuh batu ini. Karena walaupun ini batunya kecil, tetap namanya batu gede. Mbah, mungkin bisa di kami. Sinar sinten? Watu gede ini kekuatannya ana sinar warnane apa? Hah? Batu ini sinar apa? Ada sinar putih dan di situ terus ada apa? Selain sinar putih apa? Nah, ternyata di dalam batu lumpang ini selain berwarna putih dan biru, ada seorang tua berpakaian putih-putih lagi berduduk bersila sambil kayak orang semedi di dalam batu ini. Ini kru kita merasakan cuma getaran-getarannya tadi, tapi sampai mental nggak bisa menyentuh batu lumpang. Tapi nggak apa-apa ini, Mbah. Nggak apa-apa. Ya, kita kan nggak apa-apa, kita cuma Mbah, mungkin bisa ditanya, Mbah, sesepuh daripada di sini siapa, Mbah? kalau nek sesepuhe kene iki, sesepuhe watu gede kene iki ngerti ra? Yang sebelah ndi?
Oh ning watune, ning cedhak watune kuwi. Ning cedhak watune kuwi sesepuhe leluhure Kampung Watu Gede iki. Njur makame oh makame ado. Ado saka kene. Lah ngendi? Kono wis Jenenge sapa? ngerti jenenge ora? Mbah sapa? Undangane. Undang-undangane para bani. Mbah Wiro. Nah, ternyata kalau dari Mbah Wiro ya, Mbah? Dari apa ini Mas? Dari prediksi dari Watu ini, Watu Lumpang ini yang menjadi leluhur tetua di kampung ini sebenarnya namanya Mbah Wiro. Biar kelihatan, Mbah. Iya, namanya Mbah Wiro. Makamnya di sebelah sana. Di sebelah ke sini, Mbah, biar Iya. enggak lanu, Mbah. Selain Mbah Wiro, Mbah Wiro. Makamnya yang sebelah ndi? Makamnya yang sebelah karo papringan kono ana kuburan telu. Sing kuburan telu kuwi di antara kuwi makame kuwi salah sijine ngono. Oh, salah. Kuwi saka jaman apa? Zaman Hindu Buddha ya? Zaman Hindu Buddha. Oh, zaman Hindu Buddha, Mbah. Ya namanya Mbah Wiro. Oh, Mbah Wiro ya, Mbah. Kalau dia mungkin sama-sama goib, bisa sama-sama makhluk goib bisa tahu, bukan berarti kita itu mempercayai atau meyakini, tapi yang namanya goib itu tetap ada. Ya itulah. Nah, daripada tiga ini, yang dua ini termasuk anak buahnya dia atau gimana, Mbah? Enggak, ya ini termasuk karena hanya benturan gesekan antara energinya mereka dengan energi batu lumpang ini. Gitu, terus? Ya, akhirnya menimbulkan kayak kalau ini sampai kesurupan, yang ini cuma kayak kaku. Yang satu ini cuma karena pada waktu bersentuhan energi goib dan energi tubuhnya yang tenaga dalam yang dia miliki, itu begitu bersentuhan dia langsung mundur Mungkin ke belakang. bisa dihadapkan ke kamera, Mbah, mediator, Mbah. Ya, ini mungkin kalau ini posisinya kaku karena energinya sangat bercampur sedikit dengan yang ada yang di batu lumpang itu. Jadi kalau ini ya kita nantilah. Kene iki apike nggo pasar Kebon Watu Gede apik ora, Mbah? Apik, Mbah. Nah, iki kok apik wong wis ana meh setahun punjul iki ora mlaku kuwi apike kapan nggo ben iso buka meneh, Mbah? Lagi gawe meneh. Oh, ngono, Mbah. Soal kan wingi bar ana pandemi, Mbah. Lanjut apike iki nang wulan apa, Mbah? Dibuka meneh, Mbah. Oh, tahun sesuk, Mbah. Oh. Dari tahun 21, 22 ya, Pak? 22. 22, Pak. Ya, Mungkin ada yang lagi ditanyakan lagi. kalau saya ya cuma masalah dia lebih tahu tentang batu gede dan memang Ditanya lagi mungkin, Mbah. Ada apa yang perlu ditanyakan, Pak? apa ya? Monggo, Mbah. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Gimana? Ah, Watu iki kok iso ning kene iki mergane piye? Watu gede mungkin dulu watunya gede itu mungkin ada yang jual terus timbul sinar akhirnya tuh sampai ke sini. Oh, ngono ya? Dan batu ini memang kadang berpindah, bisa dikatakan berpindah tempat itu kadang di sana kadang di sini. Ya betul itu kalau menurut cerita dari Pak Dikowo tadi. Ya Pak Dikowo tadi betul. Ya kita cuma mengungkap dalam misterinya. Gitu. Misterinya adalah kayak seperti kayak daru jatuh di sini. Kalau yang satu, satu ini cuma karena bersentuhan antara kekuatan tenaga dalamnya dia dengan energi yang ada di batu lumpang itu. Batu lumpang itu walaupun kecil memang sebenarnya energinya sangat kuat dan besar. ada apa ini, Mbak? Ono apa, Mbak?
pemirsa, salah satu mediator sedang disembuhkan sama Mbah Goib. Ya. Ya. Ya kenapa, Mbah? Mediator kita ini. Nah, sebenarnya lagi kan setelah ada orang tua yang disusila, di bawah orang disusila itu ada kayak semacam kayak kepala ular, tapi itu sebenarnya keris. Oh, Ada terus dia? kerisnya lo 7, Mas. Oh, terus dia marah atau gimana? Sebenarnya enggak, bukannya marah, tapi kan Oh. dia karena Kayak perkenalan gitu, Mbah. iya, sebenarnya mau gesekan gitu. Gitu. Mungkin apa lagi, Bang? Tanyakan. Kalau dari riwayat keris ini memang kerisnya itu bentuk kepala ular, tapi bentuk warnanya itu kayak keemasan. Ada guratan-guratan berbentuk sinar dan sangat kekuatannya juga besar. Ngono ya, bener sih diomongno Mbah Goib. Tapi ora apa-apa to. Apik to gunang kene. Yo kata dia bener, Mbah. Iya. Bagus buat di sini, Pak. Beri salam sama sosok orang tua dulu, baru kita, karena kita dalam ekspedisi ini Iya. kita harus ya jangan sampai terlalu detail Oh, dalam gitu ya, ya. ya yang namanya goib kita cuma mengungkap sedikit sebagian kecil ya. Agar ya termasuk kebun pasar kebun Batu Batu Gede. ini ternyata sejarahnya seperti itu. Oh. Iya. Mungkin sudah cukup, Pak. Ya. Pemirsa Nusantara, mediator mau disadarkan karena kita sudah sedikit banyak mengetahui sejarah yang ada di sini. Gimana? Udah enak, Mas? Oh ya. Ya itu, Mas. Pertama kita menguak misteri dari pasar Kebun kebun Batu Gede. Batu Gede yang sekarang menjadi tempat wisata, juga tempat kayak kuliner Oh, gitu di ya, Pak. masyarakat sekitar Dan Magelang membuat kemakmuran di kemana-mana. Kabupaten Bandung Ya, ini ya, Pak? termasuk juga Di Kecak ini ya, Pak? ya termasuk juga kan walaupun penduduknya pada pergi dari tanah sini, tapi adanya dengan pasar, terus dinamakan pasar Watu Gede, kebun pasar Watu Watu Gede. Gede. Ternyata di sini juga udah menandakan bahwa ada kemuliaan. Oh gitu. Ya, Hanya sebuah kebun tapi bisa menimbulkan membuat kemakmuran. suatu kemakmuran dan Watu Gede biar kampung ini bisa menjadi gede, Oh gitu biar ya. menjadi besar gitu. Oh. Jadi inti dari semua ini monggo apa, Pak? Ya semua itu kekuatan dan misteri ataupun kekuatan energi-energi yang ditimbulkan dari alamiah ini, itu kita tidak bisa mengungkap kecuali dengan izin Allah. Iya. Maka kita ya selalu ingat kepada Allah dan mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang yang kufur. Oh. Istilahnya kita udah diberi tanah seluas dan selebar ini. Digunakanlah dengan Digunakanlah sebaik-baiknya. Sebab apa? Semua yang ada di bumi itu diperuntukkan oleh manusia, Mas. Iya, iya. Tergantung manusia itu bisa ngolah apa tidak. Iya. Nanti yang namanya semua orang berusaha pasti ada hikmahnya dan pasti ada keberhasilan. Amin, amin, amin. Ya itu. Janganlah kita mengurangi atau janganlah kita kurang atau tidak bersyukur sama Allah. Pemirsa Nusantara pecinta petualang beda gaib, bagilah sedikit banyak telah terkuak pasar kebun Batu Gede yang ada di Kecak, yaitu di Kabupaten Magelang, tepatnya di Bandungan. Dan untuk explore malam ini ya, Pak, Iya. kita cukup sudah ya, Ya, insya Allah. mengetahui apa yang Sudah berada mengetahui di yang berada di sekitar sini. gitu ya. Ya semoga penduduk-penduduknya bisa kembali ke sini untuk memakmurkan, Oh, gitu ya. untuk membangun suatu tanah di sekitar sini biar lebih bagus dan lebih bermanfaat. Oh ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pemirsa Nusantara,
petualang bocah gaib sejati. Demikianlah untuk malam ini, dan mungkin kita pamit ya Pak. Ya. Kepada sahabat-sahabat Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaib sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.